Satu motor metik warna hitam dengan membawa sebungkus plastik berisi makanan terparkir di halaman depan Indekos Pak Jamal. Pemilik motor dengan helm biru air laut kedalaman 200 km turun dari kendaraan yang terparkir di sebelah motor Hadian. Keberadaan motor itu menyisakan beberapa jarak ruang dengan motor lelaki berwajah dingin akibat kemampuan memarkir di bawah rata-rata. Lelaki dengan helm biru air laut itu kemudian melepaskan helm yang terpasang di kepala, memperlihatkan sosok lelaki kulit putih dan memiliki pipi bulat. Dia merapikan rambut yang tadinya telah ditata sedemikian rupa dengan gel rambut akibat helm. Walaupun sudah tiba di naungan, dia masih ingin terlihat rapi. Beberapa saat kemudian, sebuah motor Vespa melintas di jalan yang bersamaan dengan bunyi klakson oleh sang pemilik motor. Dia menoleh ke sumber suara, lalu tersenyum menyapa orang itu. Ketika barisan giginya terlihat dari balik bibir, sudut matanya terangkat dan hampir membentuk satu garis lurus. Sebelum menjejakkan kaki di lantai keramik yang sejuk, terlebih dahulu dia melepaskan sepatu di kaki sejak digunakan siang tadi. Tidak lupa, helm dan kantung plastik dibawa sekaligus di tangan kiri. Dengan tangan kanan yang bebas, dia membuka pintu rumah. Hal yang menyambutnya terlebih dahulu adalah suasana ruang tamu berisi 2 sofa yang sepi dan sunyi. Baginya sebagai penghuni Indekos, hal ini sudah biasa dan tidak perlu dielu-elukan. Oleh karena itu, dia mengangkat sepatu dengan tangan kanan, lalu menutup pintu dengan dorongan kaki. Sepatu itu diletakkan di rak sepatu. Setelah menyusuri ruang tamu, dia menyusuri lorong sempit yang membagi kamar tidur penghuni Indekos. Pandangannya tertuju pada sebuah kamar tidur yang berada di tengah deretan kamar penghuni lain. Namun, saat melintas di kamar penghuni tertua, Surya Lesmana, pandangannya teralih dengan serta-merta. Dia memperhatikan 2 kepala yang sama-sama menyandarkan punggung di kasur Surya. Mereka tampak menatap ke layar ponsel yang bahkan tidak mengalihkan perhatian saat dia pulang. Oleh karena itu, dia berhenti. Di dalam kepala, dia mempertanyakan kemana perginya penghuni tertua. Bukan Surya yang seharusnya ada di dalam kamar, namun 2 orang tidak sopan itu yang merelakan kaki kotornya naik ke kasur. Si pemilik pertanyaan itu bernama Yudhistira Hadi Sutrisno. Jika ingin lebih singkat, sebut saja dia Yudi. Lah, kok lo berdua ada di sini? Tanyanya membuka pembicaraan di antara 2 orang yang tadinya hampir membuat perang dunia ke-1000 pecah. Kini, mereka saling mendiamkan diri, dan dia adalah satu-satunya orang yang tidak tahu pertikaian tadi. Namun bagi Doni, ketidakhadiran Yudi dalam pertengkaran mereka justru menjadi suatu kesenangan tersendiri. Sudah cukup baginya mendengar teriakan mereka yang membuat gendang telinga hampir pecah. Ya biasalah, nyolong, jawab JJ singkat dan pendek, terselip dengan nada ketus yang sebenarnya tidak berasal dari lubuk hati. Yang punya kamar di mana? Sambung Yudi lagi menambahkan daftar pertanyaan. Lagi ayang-ayangan? Jawab JJ lagi dengan singkat. Seperti singkatnya pesan teks dari pengirim cuek yang tidak tertarik berbalas pesan. Hah? Yudi yang tidak paham akan jawaban singkat itu merespons dengan wajah bingung. Berbeda dari Hadian yang cepat tanggap, dia malah tidak mengerti apapun. Tiba-tiba saja, dia dirundung oleh ketidakpastian tersebut. Lagi bareng ke Aulia maksudnya?
balas Hadian yang memperjelas ucapan JJ, daripada membiarkan anak orang lain mati penasaran. Namun pandangannya itu tidak berpaling dari ponsel di tangan. Nah gitu dong kayak Bang Hadian, jangan setengah-setengah. Dikira gue cenayang apa? Bisa baca pikiran lo pada. Ujar lelaki pipi bulat mengeluhkan sikap JJ yang bersikap ketus kepadanya. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, dia merasa tidak melakukan kesalahan. Terserah, balas JJ ketus. Kapan dia pulang? Ujar Yudi lagi yang tidak ingin menyerah. Walaupun selalu mendapat jawaban singkat dan ketus berulang kali, dia tetap mengajukan pertanyaan selanjutnya demi mengetahui keberadaan penghuni tertua. Mana gue tahu, dikira gue emak bapaknya apa? Gerutu JJ balik dengan ribuan nada ketus. Yaelah bang, gue cuma nanya, santai aja dong, ujar Yudi yang masih belum bisa membaca suasana. Hingga Doni pernah menyarankan agar dia harus belajar dari Hadian bagaimana membaca situasi. Terus Doni kemana? Tambahnya. Di kamarnya, palingan lagi nyebat, jawab Hadian mendadak berbagi kepala yang sama dengan JJ. Perawakannya saja dari luar sudah tampak dingin. Namun jawabannya terdengar lebih dingin. Pembicaraan singkat itu membuat Yudi teringat dengan bawaan. Satu helm dan satu bungkusan plastik masih tergantung di tangan. Ia melihat dua benda itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertanyaan. Lo berdua udah makan? Tanyanya lagi. Udah? Jawaban terakhir yang terlintas di kepala membuat Yudi akhirnya menyadari ada yang tidak beres terjadi di kamar ini. Namun dia tidak tahu maksudnya. Dengan mengikuti kata hati, dia beringsut mundur dan beranjak dari tempat. Lubuk hatinya mengatakan bahwa dia harus segera menjauh dari tempat ini. Walaupun tidak tahu dengan pasti hal macam apa yang terjadi. Dia yakin menjauh dari kamar Surya adalah keputusan terbaik sebelum hal buruk lain terjadi. Sambil memaki dua lelaki yang setahun lebih tua bersikap seperti makhluk hidup menjelang mati, berharap agar keduanya lekas pulih. Memang susah kalau nanya sama zombie, gerutunya sebelum melarikan diri dari tempat suram itu. Tidak ingin terbawa oleh suasana ruang tidur Surya yang beraura suram, Yudi mencari perlindungan. Langkahnya menuju ke kamar sebelah, di mana Doni mengurung dan merebahkan diri. Dia menggenggam gagang pintu, lalu membukanya, sambil berkata, Don, pinjam laptop lo bentar, gue mau baru pulang lo bang. Belum sempat Yudi menyelesaikan kalimatnya, Doni sudah menyela. Orang yang dicari Yudi sedang duduk bersandar di dinding dengan meluruskan kaki di atas ranjang. Sebuah laptop berpangku di lutut dan dialaskan bantal. Lelaki berkaos tanpa lengan itu sedang mengisap sebatang rokok yang tersisa setengah. Masih sama saat Surya masih menjejakkan diri dan menunjukkan keberadaan, Doni masih menggulir layar monitor sambil membaca daftar lowongan pekerjaan yang tertera di situs resmi. Anime yang ditonton sudah tamat, makanya dia mencari kesibukan lain, dengan tambahan asap rokok. Kehadiran Doni dengan kaos tanpa lengan membuat Yudi mendadak diam di depan pintu kamar. Baru nyampe ke kamar sebelah. Kirain ada Bang Surya, ternyata ada dua zombie. Capek deh gue. Jawabnya panjang lebar yang tidak melanjutkan kalimat sebelumnya. Sepertinya dia lupa tujuan utama menerobos kamar Doni. Mereka habis berantem sih tadi, balas Doni. Sebagai satu-satunya saksi mata yang mengamati ketegangan itu, dia bersemangat. Daftar lowongan pekerjaan saja tidak membuatnya tertarik. Informasi yang baru didengarnya membuat Yudi terkejut. Dia tidak mengira bahwa tadi ada perang besar yang terjadi. Sayangnya, dia tidak ikut berpartisipasi sebagai penonton, atau mungkin dia bisa menjadi peserta. Oh ya, perkara apa? Bang JJ dituduh ngeberantakin kamar Bang Hadian, padahal Bang Hadian sendiri yang lupa. Biasa deh, dia udah ngegas duluan. Jawab Doni menceritakan kejadian yang terjadi sebelum Yudi memunculkan batang hidungnya.
Yudi hanya merespons informasi yang baru didengar dengan membulatkan mulut berbentuk lingkaran, serta menyayangkan karena tidak bisa ikut menjadi penonton dalam perdebatan tadi. Baginya, mengamati dua orang seumuran yang mudah terpancing emosi akan sangat menarik. Lagi pula, dia juga orang yang tidak suka kedamaian. "Oh ya, lo bilang apa tadi?" tanya Doni kembali. Sebelum Yudi memunculkan diri di balik pintu, ia mendengar lelaki itu mengatakan sesuatu, tapi tidak terlalu menyimaknya, karena terhanyut dalam layar lowongan pekerjaan. "Gue mau pinjam laptop bentar buat nyelesain kerjaan gue," jawab Yudi yang mengulangi ucapannya di sela Doni. Tujuan dia datang ke sini pada awalnya karena ingin meminjam laptop lelaki berkaos tanpa lengan tersebut. Di Indekos ini, dia selalu meminjam barang, dan orang yang menjadi tujuan utamanya hanya Doni. "Butuh sekarang, gue lagi gabut sih sambil scrolling loker," tutur Doni yang sebenarnya tidak terlalu menaruh atensi pada layar laptop. Dengan kata lain, ia melakukannya untuk mengisi waktu kosong. "Kalau lo udah selesai make aja sih, butuhnya juga gak diburu waktu banget," ujar Yudi yang kemudian menyandarkan bahu di daun pintu. "Oke deh Bang Yud, ntar gue anterin ke kamar lo," jawab Doni yang menuruti permintaan lelaki yang setahun lebih tua darinya. Selain perawakan Doni yang berkaos tanpa lengan bisa menarik perhatian, tatapan Yudi kini tertuju pada sebatang rokok. Kebetulan juga saat ini mulutnya terasa pahit akibat tidak merokok dari siang tadi. Lagi pula, jam dinding menunjukkan hampir mendekati angka 9. Dia terlalu malas untuk melangkahkan kaki keluar dan bergerak menuju warung yang mungkin tidak akan membutuhkan waktu selama 10 menit untuk tiba di sana. "PTW sebatang dong, rokok gue habis nih, mager mau keluar lagi," ujar Yudi dengan nada setengah memelas dan sedaya upaya membuat dirinya terlihat letih. "Ini?" tanya Doni dengan rokok yang masih melekat di mulut. Ia lalu mengeluarkan ujung rokok dari mulut serta menunjukkannya kepada Yudi. Sementara itu, Yudi menunggu tanggapannya dengan wajah harap. "Rokok terakhir sih. Kalau mau isi berdua sih bisa. Dibagi-bagi kayak Silver Queen. Kebetulan juga gue gak pernah nyoba satu rokok barengan." Jawaban Doni yang terkesan menolak secara kelakar untuk menuruti permintaannya membuat Yudi menatap kosong. Dia bahkan hampir hilang keseimbangan akibat sandaran bahu tidak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Memang salah jika bertanya atau meminta sesuatu kepada Doni, karena tidak ada yang benar jika dia benar-benar menginginkan sebuah jawaban. Lelaki itu jauh dari kata waras, mendekati ambigu. "Bocah prik!" pekik Yudi dengan nada meninggi lalu berbalik badan. Bersamaan dengan itu, terdengar tawa Doni yang tergelak dengan nada mengejek.